Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan dialog diskusi kita malam hari ini. Menarik kalau tadi yang disampaikan oleh Kompolnas Pak Hoirul Anam mengenai adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh semua lini termasuk dengan masyarakat. Lantas bagaimana kemudian, apa yang harus dilakukan agar masyarakat ini terjerat judi online? Bu Hanifah mungkin bisa ditanggapi, pendekatan apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak terjerat judi online? Baik, sebetulnya begini, karena mereka itu melakukan pendekatan lewat media dan semua orang sudah menggunakan media sampai termasuk anak-anak kecil gitu ya. Jadi anak-anak kecil yang main game itu mereka nggak paham kalau dia tuh sekarang sedang terjerat arahnya ke judi online. Berarti kan pemerintah harus bisa, ini kalau boleh ngomong harus nih ya, harus memberikan edukasi dari sisi itu. Masalahnya adalah edukasi itu menarik nggak? Karena kalau dibandingkan dengan ajakan untuk melakukan judi online sebegitu menariknya, artinya ini kan harus lebih menarik. Itu dari media. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak, untuk karyawan atau di lembaga-lembaga tertentu, ketika ketahuan dia akan mendapatkan punishment tertentu. Bagaimana dengan anak-anak ini? Berarti kan harus ada edukasi ke sekolah, masuk ke kurikulum, sehingga mereka tahu bahayanya ini seperti apa. Fokusnya adalah ini mengganggu kesehatan mental, secara sosial, finansial, dan mereka harus tahu gitu ya. Jadi kalau bisa menghadirkan orang-orang yang sudah pernah mengalami kegagalan, kerugian, ke situ ke anak-anak SMA sehingga mereka paham, oh seperti ini loh kondisinya ketika aku nanti akan kalah. Ini loh pelaku utamanya. Kalau mereka sedang mengalami euforia, mereka mengalami kemenangan, ada loh orang yang kalah begitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang harus dipersiapkan karena di negara kita punten-punten kalau kata Bapak kan nggak boleh menyalahkan. Seneng banget memadamkan api gitu loh. Lupa ketika api ini dinyalakan akan membakar siapa. Jadi ketika semua sudah terbakar, semua banyak korban, baru kita kebingungan bagaimana cara memadamkannya. Sementara korbannya sudah sekian banyak dan secara mental mereka sudah mengalami kerusakan. Mau kemana gitu? Gak ada panti rehabilitasi. Rehabilitasi untuk narkoba ada. Kalau rehabilitasi untuk judi online bagaimana? Ada apa enggak? Sementara mereka sudah adiksi dan adiksinya yang dirusak otaknya sama dengan adiksi narkoba. Ketika ada kebebasan menggunakan internet, yang pertama tadi itu judi online, pornografi, berarti kan banyak hal yang sebetulnya sudah teridentifikasi ketika internet itu tidak dibatasi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Regulasi yang adaptif, kan seperti Bapak bilang tadi, nggak bisa ini kelamaan kalau menggunakan proses yang panjang gitu. Kalau ketahuan hukum, anak-anak juga seperti itu, mahasiswa juga seperti itu. Kalau ketahuan kau menggunakan, ya silakan kau mengundurkan diri, sehingga ada ketakutan di dalam proses ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang tadi itu. Oke, jadi penting ya pencegahan, edukasi yang harus bisa dikemas menarik iklan-iklan yang ada di judi online. Orang tua bagaimana? Kan orang tua juga harus peran orang tua edukasi. juga penting. Kan mereka harus melihat anaknya ini ada yang mencurigakan nggak dari dia mengkonsumsi atau mengakses internetnya. Bagaimana dengan pola tidurnya, bagaimana dengan kondisi keuangannya, bagaimana dengan kehidupan sosialnya. Ini kan sebetulnya yang paling tahu itu orang tua. Sehingga edukasi ini harus turun sampai ke orang tua gitu ya. Karena kita tidak bisa menyalahkan pemerintah walaupun kita merasa bahwa judi online ini adalah korban dari regulasi pemerintah seperti itu ya. Tapi bagaimana kan kerjasamanya harus ke semua pihak sampai ke paling dasar yaitu keluarga. Mas Raka, sebagai orang yang pernah terjerat judi online juga, apakah sampai saat ini Anda membatasi penggunaan gadget? Tidak. Apakah itu berpengaruh, Mas, untuk kemudian pemulihan begitu untuk bisa bangkit dari jeratan judi online kemarin? Enggak sih, saya ngerasanya yang bikin saya untuk bangkit itu teguran dari Tuhan sendiri. Makanya saya pikir judi itu ibarat hujan. Mas Raka boleh dikencangkan sedikit suaranya? Iya, judi itu ibarat hujan. Jadi harus ada yang menciptakan payung gitu untuk kita ngelewatin itu. Karena saya pikir dari pribadi sendiri, saya awalnya nggak ngerasa bahwa itu jebakan. Setelah ada yang menegur gitu. Andai saat itu saya ada yang negur atau ada yang mengingatkan atau membatasi, mungkin saya nggak akan sampai terjerumus sedalam ini. Waktu itu kan keluarga sempat marah ya setelah mengetahui kalau Mas Raka terjerat judi online begitu. Sempat diingatkan nggak oleh keluarga? Sempat Apa yang dikatakan, Mas? Mereka bilang itu ilusi, kamu nggak akan pernah dapat apa-apa dari situ. Dan pada akhirnya benar terbukti, saya nggak akan pernah dapat apa-apa dari situ. Pada saat itu Mas Raka sempat mendengarkah
kemudian yang disampaikan oleh keluarga? Ya, salah satunya selain saya gagal itu, yang bikin saya berhenti itu karena keluarga, dukungan keluarga. Marahnya mereka ke saya karena judi. Tapi yang paling sulit Mas untuk kemudian bangkit dari jeratan judi online berdasarkan pengalaman Mas Raka apa Mas? Saya paling sulit itu untuk recovery mental saya, mental, karena benturan, karena kan dari finansial itu ke kesehatan mental saya. Jadi sebenarnya finansial itu bisa diusahakan, tapi karena kita sejatuh-jatuhnya saat itu, mental kita kena, jadi kita nggak ngelihat bahwa ada peluang lain untuk mengusahakan keterpurukan finansial itu. Mas Raka, Anda kan tidak membatasi penggunaan gadget Anda, sementara pada saat menggunakan gadget nih iklan-iklan game online maupun judi online ini masih bertebaran. Bagaimana Anda membatasi diri Anda? Dari niat pribadi itu, karena saya udah bilang untuk tidak memulai lagi, ya saya nggak mulai lagi. Oke, jadi lebih ke komitmen dalam diri Anda sendiri begitu? Iya, betul. Oke, baik. Itu dari masyarakat. Sekarang saya mau bicara mengenai penanganan yang selanjutnya harus dilakukan. Pak Arianto, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Khairul Anam mengenai adanya backing, kemudian gembong, cukong-cukong begitu. Bagaimana kemudian untuk mengatasi dan juga menyikapi adanya gembong sampai dengan backing dari judi cara online? mengatasinya harus disadari, tahu persis ya, bahwa modus operandi daripada penjudi, ya, penyelenggara judi, itu pasti dia akan mempengaruhi siapapun yang mempunyai kewenangan meredam dia punya kegiatan. Misalnya kewenangan memblokir, kewenangan untuk menangkap, kewenangan untuk menindak dan sebagainya. Itu si penjudi udah pasti pasang strategi. Makanya itu harus disertai dengan kesadaran kita bagaimana kalau kita memberikan kewenangan itu harus disertai dengan pengawasan. Pengawasan yang berimbang gitu. Karena makin besar kewenangan dikasihkan, makin mudah sekali diselewengkan dan menguntungkan diri orang itu, pejabat itu, sehingga pasti itu akan terjadi kalau pengawasannya tidak sekuat daripada kewenangan ataupun diskresi yang diberikan pada aparat itu sendiri gitu. Tapi ini harus dipahami betul ya, bahwa itu memang penjudi itu kayak gitu modus operandinya, jangan itu disepelekan gitu. Jadi kita kan terkaget-kaget tuh, kok bisa tuh kemarin kayak gitu. Itu sudah kebiasaan di dalam dunia perjudian dari dulu itu Bu ya. Dari judi yang sangat sederhana saja, judi koprok itu. Dia kalau mau beroperasi dia mesti minta izin dulu sama penguasa, baru dia bisa. Nah, sama juga sekarang yang udah canggih seperti ini, dia mau beroperasi supaya tidak dia ditindak, ya dia akan dekati siapa aparat yang suka menindak itu untuk dipengaruhi sehingga dia bebas daripada pelanggaran, walaupun itu dalam aturan itu melanggar, tapi kan tidak ditindak sama orang yang punya kewenangan itu tadi. Jadi kesimpulan saya menurut hemat saya ya, apabila kita sadar bahwa segitu dahsyatnya ya modus operandi perjudian itu, maka tidak bisa dilakukan dengan itu gampang lah, begini pasti beres, tangkap orang pasti bisa, itu salah besar. Itulah yang dicari-cari oleh si penjudi itu supaya dia terbebas daripada suatu tekanan yang sangat kuat sehingga dia bisa kalah gitu. Itu saya jangan sampai kita tergalang dengan modus operandi penjudi itulah gitu. Satu lagi saya ingin ya, kita mesin ini sekarang itu mumpung lagi bergabung kita semangat itu saling sharing Bu. Saling sharing bagaimana cara-cara untuk menindak yang sifatnya teknis itu tadi. Itu tadi untuk menyadarkan korban kan apa itu? Ibu tadi menyarankan ya Bu, pendidikan pada anak gitu. Anak kan susah itu. Harus ada tekanan seperti tadi yang sipil yang di Sulteng itu tadi, tekanannya dari luar adalah kalau kamu ikut kamu saya cabut nggak dinaikkan pangkatnya. Kalau di polisi kalau kamu tak periksa ininya ada, kamu langsung tak turunkan pangkatnya. Misalnya itu ada sanksi-sanksi seperti itu begitu. Sanksi kontan gitu. Jadi itu ada efek deterannya. Gitu. Handphonenya diperiksa begitu Pak? Iya. Kalau narkoba dulu saya sering apel mendadak, panggil semua, periksa urin, terlibat langsung ini. Ini mestinya kayak gitu juga. Apel periksa mendadak, handphonenya kan semua orang pegang handphone sekarang. Ada situs judi di situ, kamu ada kan, udah kamu diskors apa gitu. Otomatis orang nggak akan, kalau sudah nggak ada judi di headsetnya dia, itu paling tidak kan mengurangi orang banyak kan. Itu kira-kira kayak gitu untuk pembinaan yang kepada para korban itu. Tapi kalau udah aparat harus pengawasan dan sekali ketahuan langsung copot. Misalnya ada polisi backing judi, udah langsung pecat aja, nggak usah disidang. Kalau ada sidang kode etik bisa itu langsung dicopot, nggak usah disidang di itu.
Contohnya seperti itu. Gitu. Barangkali itu bisa spektakuler menghadapi tsunami itu tadi. Baik, mungkin bisa ditanggapi usai jeda Pak Khairul Anam. Ini di catatan-catatan disampaikan adalah pengawasan begitu yang penting dilakukan, harus langsung diberantas dengan cara diberikan sanksi tegas. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali.